para pejabat, aparat, DPR, kepala negara, menteri, BGN, dan semua yang terlibat dalam MBG, mohon niatkan dengan tulus ikhlas, benar-benar ingin membuat rakyat kita semakin sehat, terpenuhi gizinya. Mohon jangan main-main, mohon jangan ada manipulasi, mohon jangan ada kecurangan, mohon jangan ada maaf nyunati dana. Maksimalkan itu benar-benar untuk meningkatkan gizi mereka-mereka yang memang butuh penambahan gizi. Pertama, karena memang semuanya nanti setelah mati dihisab Allah. Mohon seripis pun jangan curang. Yang kedua, itu membutuhkan dana besar, bisa-bisa 300 triliun dalam 1 tahun. Sungguh kalau itu ternyata bocor sampai 30%, bocor sampai nun sewu 40%, itu angkanya bukan lagi 2 triliun, angkanya bisa-bisa 100 triliun kebocorannya dok. Betapa berat beban rakyat ketika harus menanggung bocoran sampai ratusan triliun. Ujung-ujungnya nanti naik pajak. Naik pajak andai ben nggak kroso, ngepuk pajak pabrik, PPN dinaikkan. Nah ketika pajak pabrik dinaikkan, pabrik juga nggak bodoh, harga persatuan barang dinaikkan juga. Yang terbebani tidak lain tidak bukan juga masyarakat, konsumen. Ini namanya kurang jujur dari awal pamitnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat menuju Indonesia emas, anak Indonesia sehat-sehat bergizi. Lah ternyata malah masyarakat atau rakyat kebebanan harga mahal karena pajak naik dan nggak jadi bergizi, nggak jadi benar-benar menuju Indonesia emas, hanya memperkaya 1-2 orang kelompok, maaf yang itu tidak menguntungkan masyarakat Indonesia. Mohon karena menggunakan dana besar dari keringat rakyat, jangan seripis pun dicurangi. Yang ketiga, pertama wedi dihisab, ping pindho itu dana besar. Yang ketiga, nyuwun sewu, ketika beberapa pihak si penerima atau siapapun yang tahu nggak puas dengan pelayanan, ternyata 15.000 operasionalnya 5.000 tinggal 10.000 pun nyampe ke siapa penerima itu ada yang berupa roti agak tipis ditambah telur 1 ditambah susu atau kadang ditambah 1 buah jeruk atau macam-macam lah yang masyarakat bisa menghitung. Nah kalau ketidakpuasan, kemarahan itu terus dalam jumlah besar, lalu numpuk, rasa kemarahan itu numpuk, itu bisa bahaya loh untuk keamanan negara. Mohon siapapun jangan main-main, karena nanti kalau sampai terjadi keributan, yang repot juga aparat, yang repot juga presiden, dan nggak enaknya kalaupun ngepuk rakyatnya sendiri. Mohon
semuanya ikhlas, semuanya tulus, semua pihak mulai yang PGN sampai pemilik MBG semuanya benar-benar nawaitu mensukseskan program ini untuk membuat rakyat Indonesia semakin sehat, hidupnya semakin bergizi. Ojo nyari kekayaan di situ. Perkara oleh upah didik-didik wajar, tapi jangan memperkaya diri sampai nyunat-nyunat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita sama-sama ingin menjaga pemerintah, menjaga nama baik presiden. Presiden sudah punya niat baik dengan program ini. Kalau ternyata bawah tidak mensukseskan, nanti yang hancur juga namanya presiden. Zaman dapat dana dari atas, tapi kau gunakan untuk menyerang atas, sama namanya mengkhianati amanat. Terus mohon fungsi kontrolnya juga harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Setiap dapur MBG sebelum dibagi itu ada yang ngecek harus benar-benar beres 10.000 tenanan. Kalau ternyata dicek nggak pantas 10.000, jangan dibagi. Rugi ya ben kapok salah dewe. Paham ya? Dan kalau ada yang terlanjur dibagi, masyarakat nggak puas, kecewa karena harganya di bawah 10.000, mohon pihak yang berhak mengevaluasi, yang berhak mengkontrol, menegur, memberikan hukuman, ya mereka diberi sanksi yang nggak terlalu berat. Kemarin zaman bagi nilainya hanya 7.000. Maka untuk sekian hari ke depan kau harus membagi yang nilainya minimal 12.000 sekian kali. Daingi juali dosone wingi. Dan masyarakat bawah ketika yang kemarin ditegur nggak baik, mulai sekarang sudah baik. Yang kemarin mengunggah hal-hal yang nggak baik, ketika ini sudah tobat, wis njaluk sepuro, dan sudah memperbaiki, bahkan sangat pantas kalau itu lebih 10.000, maka mohon yang mengunggah itu juga tulus, diunggah juga, terima kasih, sudah ada perbaikan, kami yang kemarin begini sekarang sudah baik. Nah begitu, sehingga semuanya tulus lah. Yang membuat konten ya tulus, yang YouTuber ya tulus, yang suka menviralkan juga tulus. Jangan ada niat pokok ingin menjatuhkan, jangan ada niat pokok ingin menjatuhkan. Nah yang salah yondang memperbaiki diri. Ayo kita jaga bareng-bareng. Sekali lagi, ini kalau sampai bermasalah mas, walau alam bisawab, 300 triliun itu nggak sedikit. Dan saya ingin mengulang, mohon didata kembali, ya apa kalau yang dapat itu yang membutuhkan saja, yang kaya-kaya nggak usah, karena khawatir nggak cocok dengan seleranya lalu dibuang, malah mubazir. Ini kemudian ada yang lain, ada unggahan-unggahan rumah digusur, lalu di Kalimantan Barat 83 hektar milik masyarakat Tran, tahu-tahu kena gusur, dan di pengadilan kalah dengan perusahaan. Nah kalah itu sebetulnya masyarakat miskin, belum tentu mereka salah, namanya juga masyarakat miskin, punya perkara di pengadilan nggak punya biaya mas, nyewa pengacara juga nggak punya duit. Jadi mereka kalah di pengadilan, orang miskin kalah di pengadilan, itu belum tentu benar-benar
Salah. Mohon kasus-kasus seperti itu, mereka trans sudah 20 tahun, lalu tahu-tahu tanahnya atas nama milik perusahaan. Mohonlah pihak menteri, pihak kejagung, atau utusannya presiden, itu meninjau kembali hal-hal seperti ini. Turunkan tim kalau ternyata ada yang main-main memanipulasi data. Mulai Pak Lurahnya lah, Pak Camatnya, BPN-nya, segera dicopot. Lek gak ngono, ini sekian masyarakat miskin jadi korban. Nanti kalau ini nggak dicopot, yang lain bisa juga jadi korban. Nah, ini pemerintah itu harusnya melindungi rakyat, tapi jadinya kayak begini. Mohon-mohon rakyat kecil jangan disakiti. Kalaupun setelah diteliti benar-benar rakyat itu salah, mohon jangan diperlakukan kayak musuh. Wong Israel saja mau dirangkul. Lah mosok rakyatnya sendiri digusur. Mohon yang sangat manusia, mereka rakyat miskin, nggak ingin merampok, nggak ingin kaya raya, pengennya pokok bisa makan, bisa membayar SPP anak yang sekolah, nggak lebih dari itu kok. Nek nurut saya, oke, memang setelah diteliti masyarakat ini salah tenan. Nah, ojo langsung digusur, ditekani bulldozer. Pemerintah kan ada menteri perumahan, ada menteri transmigrasi, bisa transmigrasi itu lokal, Lampung ke Lampung, tapi dicarikan lahan yang masih kosong. Tunggu ya, kita proses dulu, cari tanah baru, suratnya beres, diberikan masing-masing, beri rumah sederhana, dipersilahkan pindah, lalu ini baru diserahkan pada perusahaan. Sakno mas rakyat dewi iki duduk musuh. Nun sewu lho Pak Menteri, Pak Prabowo. Kalau kulon dengan mati, bisa jadi mereka yang mendoakan kita. Gitu. Bisa jadi yang kena gusur itu juga guru ngajinya anak cucu kita nanti. Guru SD, guru MI anak cucu kita juga. Nopo api tuh, wong api koyo ngono kek rakyat dhewe, moro-moro kena gusur. Lalu kalau pengen menertibkan kota, kemudian PKL dilarang, mohon semuanya modelnya jangan nun sewu, jangan diobrak, dampingi mereka, dibimbing gitu loh. Pak bapak ibu-ibu jualannya teng mriki mawon ben boten ganggu pemandangan kota, tapi ojo dibuang, dilarang jualan di situ, dicarikan tempat lain sepi. Lah masuk sing tuku bedes. Mohonlah semuanya rasional, ya kan? Dibimbing, ditoto, didampingi, terus Satpol PP dan seterusnya. Itu ojo ngobrak. Bu, niki lho nggarane macet ton jenengan teng mriki, pindah mriku Bu nggih. Lah ngono lho. Iki rakyate dhewe. Iki bangsane dhewe. Ojo sampai para rawuh. Kalau akumulasi kemarahan itu terus menumpuk, akhirnya jadi kemarahan bersama, jadi kemarahan massal. Wah, akibatnya bisa nggak karu-karuan. Banyu itu halus, lembut, tapi kalau terbendung dalam jumlah besar, nggak ada saluran untuk mengalirkan. Begitu jebol ya banjir bandang, bahaya. Mohon semuanya takut kalau nanti dihisab. Mohon lihatlah rakyat sendiri. Siapa tahu mereka nanti yang mentahlili kita. Siapa tahu mereka nanti yang menolong kita. Dan nyun sewu, pejabat punya anak cucu, pejabat punya buyut nanti.
Siapa tahu mereka yang sekarang disakiti dua anak putu pinter nanti jadi pejabat, lalu putune pejabat dilalah melarat butuh pertolongan. Dan nyuwun sewu, jejak digital durung hilang. Ketika cucunya pejabat ngelamar, buka, sama dek, bapakmu sapa mbakmu, der, dibuka di Google mas, jeret, oh kon putune iki dah. Kalau sampai terjadi balas dendam, kasihan anak cucumu. Ayo berbaik kepada masyarakat. Siapa tahu kita tinggal mati, ada anak cucu yang yatim. Nanti masyarakat ganti berbaik kepada anak cucu kita. Mohon please, jangan terlalu kasar pada bangsa sendiri. Bukan jangan terlalu kasar, yo memang ojo kasar, ojo zalim. Ayo ditoto. Dengan noto mereka mungkin negara mengeluarkan dana. Tapi misalnya lahan tidur, nggak memberi masukan sama sekali kepada negara. Kalau itu diserahkan pada telan atau korban penggusuran ini, terus dalam waktu 5 tahun sudah subur, otomatis pajak masuk kepada negara. Koyo awal ngetokne duit negara itu. Tapi non sewu ini membuat lahan itu jadi produktif, terus memberi feedback kepada negara juga. Paham ya? Sekali lagi mohon, ayo kita jaga semua, negara kita jaga, masyarakat kita jaga, agama kita jaga, ya semuanya menjaga, kiainya juga menjaga. Moga-moga jadi pengertian bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita sebagai apalagi ini PDI Perjuangan itu, dan kami juga sebagian ini dari Voksi 10 DPR RI, tentu kami ingin menjelaskan secara lebih gamblang kepada masyarakat luas, termasuk kepada para kader PDI Perjuangan, untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN. Tahun 2026, anggaran pendidikan kita itu 727 triliun. Presiden Prabowo ketika hari-hari kemerdekaan dan berpidato mengatakan, ini adalah anggaran pendidikan terbesar, karena kalau kita persentasekan 22% dari APBN. Sebelumnya hanya sekitar 18%. Tapi pertanyaannya, apakah 22% itu benar-benar untuk pendidikan? Ternyata 44%-nya, sekitar 335 triliun, itu untuk MBG. Ini persoalan besar, karena kita nggak usah bicara soal MBG itu efektif atau tidak. Kita bicara apakah ini sesuai dengan konstitusi apa tidak. Bahkan di level yang sangat, dalam tanda kutip, administratif kenegaraan saja, sebenarnya APBN 2026 itu sudah sangat gagal dalam melaksanakan amanah konstitusi, yaitu 20% APBN. Karena bayangkan, berarti 10%-nya APBN kita itu untuk makan bergizi gratis itu. Dan kalau kita lihat implementasinya, tidak ada pengawasan yang cukup ketat sehingga luar biasa banyak yang keracunan. Mungkin kita bisalah mengambil contoh beberapa yayasan yang kemudian cukup amanah dalam melaksanakan MBG itu. Tapi prosentasenya itu sangat kecil sekali.
Jadi oknumnya itu bukan yang justru melaksanakan MBG dengan buruk. Justru oknumnya adalah mereka yang melaksanakan MBG dengan baik. Karena lebih sedikit daripada yang melaksanakan MBG dengan ugal-ugalan. Nah tapi MBG ini kan program yang hampir-hampir mustahil. Kita untuk mengatakan udahlah dengan uang 335 triliun itu mending dibatalkan saja. Kasih uang itu untuk guru-guru honorer kita. Kasih uang itu untuk perbaikan kurikulum pedagogi kita. Kasih uang itu untuk tunjangan kinerja dosen-dosen yang luar biasa telah tertunda. Kasih uang itu, kalau kita alokasikan tuh sangat banyak sekali hal-hal yang bisa diberikan dengan 300 triliun itu. Tapi hampir mustahil untuk dibatalkan karena itu adalah janji politik. Yang secara sengaja memang saya rasa Presiden Prabowo dan kawan-kawannya itu tidak tahu gitu. Beliau tahu bahwa ketika mengucapkan MBG sebagai program prioritas ketika kampanye, maka itu telah mengikat menjadi janji politik dan akan menentukan apakah 5 tahun lagi itu dipilih lagi atau enggak. Karena keberhasilan Pak Prabowo bukan tentang reformasi Polri, itu hampir tidak diucapkan ketika kampanye. Bukan tentang pemberantasan korupsi yang secara sistematis, karena yang diucapkan Pak Prabowo ketika kampanye adalah tentang ngasih gaji sebanyak-banyaknya. Tapi satu yang diucapkan berkali-kali di banyak tempat, apapun pertanyaannya jawabannya MBG. Apapun makanannya, minumnya tetap. Jadi ini soal MBG yang pengawasannya sangat ugal-ugalan. Dan rasanya kalau kita bicara apakah itu yang mendesak hari ini, dengan berbagai persoalan, ya itu tidak mendesak-mendesak banget. Bahwa itu penting dilakukan di banyak negara maju, iya. Tapi apakah itu mendesak? Tidak. Kita masih punya banyak sekali persoalan. Itu adalah simulakra. Pereduksian konsep fungsi negara di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bentuk paling konkretnya adalah mandatory spending yang ditafsirkan secara reduktif ke dalam MBG. Itu membuat seolah-olah secara simbolik bagi publik adalah ya negara telah hadir di meja setiap anak-anak kita.